Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi searching, masuk materi kedua, kecerdasan buatan. Oke, kenapa kita harus membahas searching sekarang? Coba kita kembali ke definisi masalah dalam kecerdasan buatan. Apa itu sebuah masalah atau sebuah problem dalam kecerdasan buatan? Jadi kalau kita review lagi, tujuan kecerdasan buatan itu kan untuk memecahkan masalah layaknya manusia. Jadi siapa yang memecahkan masalah? Mesin ya. Jadi mesin kita berikan pengetahuan supaya bisa memecahkan masalah. Nah, berarti masalah itu adalah definisinya sebuah kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Jadi kalau kita ada suatu keadaan di mana kita mengharapkan sesuatu dan kenyataan itu kita ubah jadi keharapan, nah itulah bagaimana masalah untuk mewujudkannya. Nah, disitulah kecerdasan buatan bekerja, gitu ya. Dalam kecerdasan buatan kita harus mendefinisikan atau breakdown, mengkonversi masalah itu minimal menjadi inisial dan goal state. Karena kalau tidak kita definisikan kayak gini, mesin nggak akan tahu ya. Kalau kita kecerdasan alami, secara otomatis kita bisa menguraikan ini. Tapi kalau mesin, kita harus definisikan dulu. Nah, gimana sekarang caranya menguraikan masalah? Pertama, definisikan suatu ruang keadaan. Kemudian kita tetapkan satu atau lebih keadaan awal. Kemudian kita tetapkan satu atau lebih keadaan tujuan. Kemudian kita tetapkan aturan. Ya. Oke, sekarang kita uraikan satu-satu ruang keadaan atau state space. Ruang keadaan itu adalah berisi semua keadaan yang mungkin. Jadi semuanya, semestanya itu adalah ruang keadaan. Kalau keadaan awal atau initial state itu adalah keadaan dimulainya sebuah pencarian. Kalau keadaan akhir adalah keadaan diakhirinya sebuah pencarian. Kalau aturan, rule itu adalah aturan atau perintah yang dapat digunakan untuk mengubah suatu keadaan state 1 ke state yang lain. Jadi bagaimana supaya initial state bisa beranjak ke goal state itu menggunakan aturan. Jadi gambarannya itu seperti ini. Kalau ini ada banyak keadaan gitu ya, ini semuanya adalah state space. Kemudian kita pilih salah satu, ini adalah initial state, ini adalah goal state. Untuk menuju ke sini, kemudian ke sini itu adalah rule. Seperti itu ya gambarannya. Jadi kita masuk contoh 1, bagaimana menguraikan ruang keadaan. Nah, di sini ada sebuah masalah, yaitu di sini ada ember, satu ember. Ini kapasitasnya 4 liter, yang ini kapasitasnya 3 liter. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita dapat mengisi tepat 2 liter pada ember A. Jadi ini isinya harus 2 liter, ini isinya harus 3 liter. Nah, misalkan, gimana kita menyelesaikan ya? Sekarang kita buat permisalan. X itu volume A, Y itu volume B. Maka ruang keadaan yang mungkin itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini berarti sama-sama kosong. Kalau ini berarti yang A nggak ada, yang B 1 liter. Yang ini berarti yang A kosong, yang B 2 liter. Kalau ini berarti yang A 4 liter, yang B 1 liter. Kayak gitu ya. Jadi ini state space-nya semua yang mungkin. Nah, tadi selain state space ada initial space dan goal.
Jadi inisialnya mana? Kalau pertama awalnya sama-sama kosong berarti masuknya yang ini ya. Kalau goalnya tadi yang diminta A 2 liter, B 3 liter, yang mana berarti? Yang ini goal state-nya. Nah, ini ya. Nah, aturannya sekarang kita uraikan. Aturan pertama bisa mengisi penuh A, kemudian bisa mengisi penuh B. Penuh itu berarti full sesuai dengan kapasitasnya. Jadi A diisi 4 liter, B diisi 3 liter. Terus kosongkan A berarti isinya semua dituang gitu ya. Kalau ini tuang sebagian B ke A hingga A penuh. Pokoknya A penuh maka menuang B berhenti. Kalau ini pokoknya B penuh, menuang A berhenti. Kalau ini tuangkan seluruh A ke B, tuangkan seluruh B ke A. Tidak ada aturan isi A dengan 2 liter, nggak ada ya. Makanya kita harus menjalankan aturan yang ada. Coba kita representasikan ruang keadaan. Keadaan yang pertama kosong-kosong ya. Nah, kalau kita jalankan rule 1 apa tadi? Isi penuh A. Berarti A diisi penuh jadi 4. Yang B tidak ada aksi ya. Kemudian langkah kedua, berarti di sini nanti keadaan sekarangnya seperti ini, tinggal dijalankan rule yang mana. Kalau saya jalankan rule 6 berarti tuangkan sebagian A ke B hingga penuh. Nah, tadi kan B maksimalnya 3. Jadi kalau 4 dituang sampai 3 penuh, maka sisanya adalah 1, gitu ya. Dan seterusnya, misal saya jalankan rule 4. Rule 4 itu berarti kosongkan B. Jadi yang tadi ini 1, 3, terus B dikosongkan berarti ya gini ya. Terus rule 7, tuang seluruh A ke B. Nah, jadi sekarang A nya habis, B nya tinggal B nya keisi 1 liter. Rule 1 dijalankan isi 4 ya. Jadi sebelumnya ini ke sini 01 kita isi penuh berarti 41. Terus kalau kita jalankan di sini rule 6, maka 4 dituang ke B. Nah, jadilah goal state. Seperti ini ya. Langkah-langkah dari initial state menuju ke goal state. Contoh yang kedua. Di sini ada petani berniat menjual sayuran, kambing, dan serigalanya ke pasar. Nah, tetapi ada batasan, perahunya itu hanya bisa 2 muatan. Nah, kemudian ada aturan-aturannya. Jika kambing dan sayur ditinggal, maka sayuran akan dimakan kambing. Jika serigala dan kambing ditinggal, maka kambing akan dimakan serigala. Nah, pertanyaannya gimana ini biar semua ke bawah ke pasar? Nah, seperti itu.